Selamat datang di pos 2 mesin milling konvensional. Nah, di samping saya ini merupakan mesin milling konvensional dengan 3 aksis, yaitu X, Y, dan Z. Nah, mesin milling konvensional ini biasa digunakan untuk memproses benda-benda yang berbentuk balok ataupun kubus. Nah, mesin milling ini mempunyai 3 eretan, yaitu untuk X, Y, dan Z. Eretan yang ini adalah untuk menggerakkan meja kerja searah dengan sumbu X. Kemudian, eretan yang ini adalah untuk menggerakkan meja kerja secara sumbu Y. Dan yang ini adalah eretan untuk menggerakkan meja kerja searah dengan sumbu Z. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyalakan spindle. Ini adalah saklar untuk menyalakan spindle. Jika kita putar ke arah M03, maka spindle akan bergerak ke arah clockwise. Jika kita putar ke arah M04, maka spindle akan bergerak searah counterclockwise. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bed mesin. Bed mesin ini digunakan sebagai penopang dari vise atau ragum. Kemudian, saya akan menjelaskan vise atau ragum. Vise atau ragum merupakan benda yang digunakan untuk menjepit material. Nah, vise ini mempunyai 3 lubang pengaturan yang bisa digunakan sesuai dengan dimensi benda. Nah, di 3 lubang ini, kita bisa mengatur sesuai dengan dimensi benda. Jika kita mempunyai dimensi benda yang kecil, maka kita akan menempatkan pen ini pada lubang yang pertama, seperti ini. Jika kita mempunyai dimensi benda yang sedang, maka pen kita tempatkan pada lubang yang kedua. Seperti ini. Jika kita mempunyai dimensi benda yang sangat besar, maka kita tempatkan pen pada lubang yang ketiga. Seperti ini. Nah, kemudian jika kita sudah mengatur sesuai dengan dimensi benda, maka kita bisa menjepit vise dengan cara mengencangkan tuas hingga garis kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatur kecepatan dari spindle. Caranya adalah dengan mengatur ketiga tuas ini. Arahkan ketiga tuas ini kepada posisi dari huruf-huruf yang ada di atas tuas berikut ini. Saat mengarahkan tuas, jangan lupa untuk selalu memutar spindle agar gigi bisa masuk dengan tepat. Nah, cara membacanya adalah di ketiga tuas ini terdapat 6 huruf, yaitu A, B, C, D, L, dan H. Kemudian, besaran kecepatannya bisa kita lihat pada tabel berikut. Contohnya, jika kita mengarahkan tuas pada huruf A, C, dan L, maka kecepatan spindle sebesar 60. Jika kita mengarahkan tuas ke arah B, C, dan L, maka kita akan mendapatkan kecepatan spindle sebesar 160, dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke sesi question time. Berapakah kecepatan spindle yang ditunjukkan oleh ketiga tuas berikut? Tuliskan jawaban kalian pada resume. Tahukah kalian bahwa meja mesin milling konvensional ini bisa digerakkan secara otomatis? Sebelum menyalakannya, kita terlebih dahulu diperlukan untuk mengatur kecepatan meja dari mesin milling konvensional ini. Caranya sama seperti mengatur kecepatan spindle, yaitu dengan cara mengatur ketiga tuas yang ada di sini.
Kemudian, jika tuas ini diarahkan ke tengah, maka tuas ini berada pada posisi netral. Jika sudah diatur kecepatannya, maka kita bisa menghidupkan otomatis ya dengan cara memutar tuas ke arah nomor 1 dan 2. Jika ke arah 1, maka meja akan bergerak searah sumbu X negatif, dan jika ke arah 2, maka meja akan bergerak searah dengan sumbu X positif. Jangan lupa sebelum menyalakan otomatis dari meja kerja, kita diharuskan untuk menyalakan spindle terlebih dahulu. Dipersilakan kepada praktikan untuk mencoba menyalakan meja secara otomatis. Dipersilakan. Jangan lupa untuk menyalakan spindle terlebih dahulu. Sekarang kamu sudah bisa menyalakan meja secara otomatis dengan cara memutar tuas yang ada di bawah. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari collet. Nah, collet ini digunakan sebagai dudukan dari cutting tools. Collet mempunyai berbagai macam ukuran yang bisa digunakan. Nah, pada collet yang saya pegang ini berukuran 15 mm. Nah, sekarang masuk ke proses facing. Proses facing adalah suatu proses permesinan untuk meratakan bagian dari suatu material. Nah, benda yang akan kita facing berikutnya adalah benda ini. Tapi sebelum kita masuk ke proses facing, kita diharuskan melakukan setup terlebih dahulu. Langkah pertama pada proses setup adalah kita taruh material pada vise atau ragum, kemudian kita jepit. Lalu kita pukul-pukul tuas vise atau ragum hingga garis kedua. Setelah itu, untuk memastikan material sudah terjepit dengan rata, kita bisa menggunakan palu plastik dan memukul material. Selanjutnya kita akan memasuki proses facing. Kepada praktikan diharapkan untuk mundur sedikit. Nah, sekian penjelasan dari mesin milling konvensional. Jangan lupa tulis resumenya ya. Sekarang kita lanjut ke pos berikutnya.